Sunnahnya memang ya ketika orang sakit kita mendoakan, itu sunnahnya. Ya. Adapun mengenai Al-Fatihah, itu sebenarnya dasarnya adalah ketika ada beberapa sahabat Nabi mereka safar sehingga ke sebuah desa minta untuk dijamu tapi mereka nggak mau menjamunya. Ya. Padahal sunnah itu kalau seandainya ada musafir ibnu sabil ataupun musafir datang ke kampung kita, kita bantu mereka. Apa kehabisan bekal, kita berikan mereka bekal. Itu seharusnya. Tapi kampung ini nggak begitu. Mereka biarkan tamu-tamu yang datang, musafir yang datang ke kampung mereka. Sehingga kaum muslimin, ya beberapa sahabat merasa kesal kemudian pergi. Nah ketika mereka pergi, datanglah beberapa penduduk ini memanggil mereka kembali dan mengatakan bahwa ini penghulu kami ataupun pemimpin kami itu tersengat hewan berbisa. Bisa nggak kalian mengobatinya? Maka di antara para sahabat datang kemudian membacakan Al-Fatihah. Dengan izin Allah semuanya sembuh, ya. Pemimpin mereka sembuh daripada sengatan ya hewan yang berbisa. Disinilah dasarnya. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan berarti membaca ruqyah atau Al-Fatihah kepada orang yang sakit dibolehkan. Nah, apakah surat lain juga dibolehkan? Silahkan saja ya kita bacakan. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang sakit, beliau mendoakannya. Di antara doanya ialah Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Ataupun juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam la ba'sa tahurun insyaallah. Ataupun Nabi juga mengatakan kalau kita mengucapkan doa kepada orang yang sakit as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka sebanyak 7 kali. Maka jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia belum meninggal ketika itu, maka dia segera sembuh dari penyakitnya. Ini di antara doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Inilah sunnahnya yang harus kita bacakan kepada orang yang sakit.